Berikut ini beberapa fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Samsung yang mungkin belum teman-teman ketahui, yang tentunya sangat bermanfaat sekali dalam penggunaan HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk. Fitur yang pertama adalah multi window ya. Nah, jadi kalian bisa membuka beberapa aplikasi secara sekaligus. Nah, kalian masuk ke pengaturan. Lalu selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian fitur lanjutan. Lalu di sini pilih multi jendela. Nah, ini dia usap tampilan untuk tampilan pop-up ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk multi window atau jendela mengambang. Nah, kalian silahkan ikuti petunjuk di sini. Nah, di sini saya contohkan usap dari pojok atas ya, kita usap ke bawah. Nah, maka sudah bisa multi window. Nah, kemudian cara lainnya bisa juga teman-teman buka satu aplikasi, kemudian pilih recent app, kemudian kalian klik pada logo aplikasinya. Kemudian pilih buka dalam tampilan pop-up. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lebih dari 2 aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, kalian coba aja. Nah, di sini saya contohkan YouTube. Nah, kita usap lagi ke bawah. Nah, bisa lebih dari 2 aplikasi. Bisa beberapa, kalian silahkan coba aja. Nah, fitur ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka multitasking ya. Jadi kalian bisa membuka beberapa aplikasi secara sekaligus. Nah, untuk menutupnya di sini kalian tinggal klik aja di bagian garis warna biru atau garis strip ini. Lalu bisa klik X untuk memperbesar ataupun memperkecil dan lainnya ya. Ini kalian bisa pelajari untuk fitur-fitur yang ada di sini. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah layar belah atau split screen. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke satu aplikasi terlebih dahulu, lalu pilih tombol recent app, tekan tombol recent app, kemudian klik pada logo aplikasinya. Lalu selanjutnya kalian pilih buka dalam tampilan layar terpisah. Lalu kalian buka aplikasi kedua. Nah, di sini teman-teman bisa membuka 2 aplikasi secara sekaligus ya. Nah, misalnya kalian ingin nonton di YouTube sambil chattingan di WhatsApp, sangat bisa sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi kemudian kalian juga bisa mengubah posisinya, bisa diatur juga ukurannya. Nah, misalnya besar di atas ataupun kecil di bawah ataupun sebaliknya juga bisa ya. Nah, untuk menutup kalian tinggal tarik aja ya, tarik ke atas ataupun ke bawah untuk menutupnya. Nah, seperti ini juga bisa kalian usapkan 2 jari kalian dari bawah. Nah, seperti itu juga bisa split screen ya, teman-teman ya. Nah, cukup mudah sekali. Nah, sekarang kalian coba masuk ke pengaturan. Di sini kita masuk ke pengaturan untuk melihat settingannya di bagian fitur lanjutan. Lalu kalian masuk ke multi jendela. Kemudian ini dia usap untuk layar terpisah, yang ini harus diaktifkan ya. Kemudian kalian coba aja. Nah, cara seperti ini lebih simple ya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah usap ke bawah untuk panel notifikasi ya. Jadi kalian nggak perlu usap dari atas layar lagi. Cukup dari tengah ataupun dari bawah juga bisa melihat panel notifikasinya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan fitur ini cukup mudah. Kalian klik dan tahan di bagian layar kosong ataupun cubit 2 jari. Kemudian pilih pengaturan. Selanjutnya kalian silahkan gulir ke bawah. Yang ini usap ke bawah untuk panel notifikasi ini kalian aktifkan aja. Maka fitur tersebut sudah bisa diaktifkan. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya riwayat notifikasi. Nah, jadi setiap riwayat notifikasi atau notifikasi yang masuk di panel notifikasi, apabila sudah terhapus, maka dia akan tersimpan ke riwayat notifikasi ya. Nah, jadi kalian harus mengaktifkannya terlebih dahulu baru bisa muncul di sana ya. Nah, untuk mengaktifkannya kalian langsung saja masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, pilih di bagian pemberitahuan. Kemudian pilih pengaturan lanjutan. Lalu di sini pilih riwayat notifikasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk HP saya sudah aktif. Dia kalau nggak aktif nggak akan tersimpan di sini ya. Jadi kalian harus aktifkan terlebih dahulu, maka nanti setiap notifikasi yang masuk akan tersimpan di sini. Nanti teman-teman silahkan cek aja di HP kalian. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah tekan tombol power 2 kali ya. Nah, kalian coba tekan tombol powernya 2 kali, maka akan membuka kamera ataupun pintasan lainnya. Nah, jadi teman-teman juga bisa mengubah untuk membuka aplikasi ya. Nah, cara untuk mengatur atau settingnya di sini kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian pilih fitur lanjutan, lalu pilih tombol samping. Nah, ini dia, tekan 2 kali, yang ini kalian aktifkan. Lalu di sini kalian bisa pilih buka cepat kamera ataupun buka aplikasi ya. Nah, untuk buka aplikasi kalian bisa klik di bagian ikon pengaturan untuk mengubahnya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja aplikasi yang kalian inginkan, kalian aktifkan aja. Nanti kalau sudah kalian memilih aplikasinya, kalian tekan tombol
powernya 2 kali, maka akan membuka aplikasi yang kalian pilih. Nah, di sini biasanya saya membuka kamera ya, karena lebih mempermudah kita apabila kita ingin mengabadikan momen-momen yang mungkin berharga ataupun yang langka ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menyembunyikan aplikasi. Nah, jadi di HP Samsung juga bisa menyembunyikan aplikasi. Nah, untuk kalian yang ingin menyembunyikan aplikasinya cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, lalu klik ikon pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik sembunyikan aplikasi di layar depan ini. Kemudian kalian cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Nah, di sini saya cari terlebih dahulu. Nah, saya contohkan WhatsApp ya. Lalu kita klik selesai. Kemudian kita keluar dari sini dan teman-teman bisa lihat di sini tadi ada WhatsApp, cuman sekarang sudah menghilang atau menjadi kosong ya. Nah, kita lihat di bagian samping, kita usap, sudah tidak ada juga ya. Nah, jadi untuk melihatnya teman-teman bisa masuk ke pengaturan. Lalu kalian cari aja di bagian aplikasi. Lalu kalian cari di sini di bagian pencarian agar lebih cepat. Kalian tulis saja di sini, tulis WhatsApp. Nah, ini dia. Nah, jadi kalian apabila ingin membukanya, kalian tinggal klik aja di bagian pojok kiri bawah yaitu buka. Maka sudah bisa membuka ataupun menggunakan aplikasinya ya. Nah, jika teman-teman ingin mengembalikannya, kalian tinggal masuk aja di bagian yang tadi, klik dan tahan di bagian layar kosong, pilih pengaturan, lalu pilih sembunyikan aplikasi. Nah, di sini kalian tinggal klik aja, lalu klik selesai. Selanjutnya, kalian bisa cek dia biasanya berpindah di bagian belakang. Nah, ini dia, kalian tinggal klik dan tahan, dan teman-teman bisa mengubahkannya ke posisi awal tadi ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah panel Ads atau panel AdG. Nah, panel Ads itu seperti ini. Nah, jadi di dalamnya kalian bisa menambahkan alat-alat, misalnya untuk screenshot, ataupun bisa juga untuk membuka aplikasi ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa membuka aplikasi, bisa untuk split screen juga dari sini. Kalian tinggal klik pada aplikasinya lalu geserkan ke atas ya. Nah, maka akan split screen. Nah, untuk panel AdG ini harus diaktifkan terlebih dahulu baru bisa muncul ya. Jadi kalian masuk ke bagian pengaturan, lalu selanjutnya kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian tampilan. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian panel AdG. Nah, jadi kalau belum aktif di sini kalian aktifkan aja, maka dia akan muncul. Lalu kalian setting di bagian panel, biasanya saya akan menambahkan tugas. Nah, di sini kalian bisa edit untuk menambahkan alat yang lainnya. Kemudian bisa menambah pilih cerdas. Kemudian bisa nambah aplikasi ya. Kalian bisa edit di sini untuk menambahkan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Kemudian bisa juga kalian menguranginya ya. Nah, kalau mau menambah tinggal diklik aja. Nah, maka dia akan bertambah. Selanjutnya kita keluar dari sini, kemudian pilih di bagian gagang. Nah, di bagian gagang kalian bisa mengatur posisinya mau di kiri atau di kanan. Kemudian bisa mengunci gagang, mengubah warna, kemudian transparansi, ukuran, dan lebar ya. Bergetar saat gagang disentuh bisa diaktifkan juga jika mau, jika tidak mau bisa dinonaktifkan aja. Nah, kemudian kalau sudah aktif teman-teman tinggal usap aja seperti ini. Nah, bisa digunakan ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu asisten. Nah, jadi di dalam menu asisten ini banyak sekali menu-menu yang bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk mematikan daya tanpa menekan tombol power, kemudian bisa juga untuk screenshot, mengatur volume, mengatur kecerahan layar dan lainnya ya. Jadi nggak perlu pakai tombol yang ini. Caranya cukup mudah sekali untuk mengaktifkan fitur ini. Kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah. Kalian cari di bagian yang namanya aksesibilitas. Nah, kalian klik di bagian aksesibilitas, kemudian pilih interaksi dan kecekatan. Nah, di sini teman-teman silahkan aktifkan menu asistennya, lalu klik izinkan. Nah, maka menu asistennya sudah aktif dan bisa teman-teman gunakan ya. Nah, misalnya untuk screenshot bisa juga dari sini. Kemudian untuk mematikan HP juga bisa. Nah, di sini bisa mematikan ataupun merestart HP kalian ya, teman-teman ya. Nah, di dalam menu asisten ini juga ada settingan, teman-teman bisa pelajari aja untuk mengatur transparansi dan lain-lainnya. Nah, di sini bisa juga diaktifkan icon ads atau tersembunyi ya di samping ya. Nah, jadi dia tidak begitu kelihatan. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah dual messenger ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa cloning aplikasi atau menggandakan aplikasi. Misalnya aplikasi WhatsApp, kalian bisa menggunakan dua aplikasi secara sekaligus ya. Nah, langsung saja kita masuk ke pengaturan, kemudian pilih di bagian fitur lanjutan. Lalu kalian gulir ke bawah, pilih dual messenger. Nah, di sini kalian bisa lihat aplikasi yang tersedia. Aplikasi yang didukung akan muncul di sini setelah Anda menginstalnya.
Nah, jadi untuk aplikasi yang tidak muncul di sini itu artinya aplikasinya tidak bisa digandakan atau di cloning ya. Nah, jadi kalau sudah kalian download atau kalian unduh tetapi tidak muncul di sini itu tidak bisa digandakan ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman untuk menggandakannya tinggal masuk aja ke sini, kalian aktifkan, lalu klik install. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini sudah aktif dan kita lihat ya. Nah, ini aplikasi yang pertama yang asli, kemudian yang hasil gandanya yang ini ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan dua aplikasi secara sekaligus. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya folder aman. Nah, jadi di HP Samsung ada fitur yang namanya folder aman, yaitu seperti ruang kedua, yang mana di dalam folder aman ini teman-teman bisa menambahkan aplikasi ataupun kalian bisa menyembunyikan file, foto, video, dan lain-lain ya. Bisa juga menggunakan aplikasi WhatsApp dan lain-lain di sini, kalian tinggal klik tambah. Dan teman-teman apabila belum mengunduh aplikasinya bisa unduh dari Play Store ataupun Galaxy Store, ataupun kalian bisa lihat aplikasi yang sudah kalian unduh di sini ya. Nah, jadi teman-teman tinggal klik dan tambah aja ya. Misalnya ini kalian klik lalu klik tambah, maka dia akan bertambah ke yang namanya folder aman. Nah, jadi di sini kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang banyak, kemudian bisa menyembunyikan di galeri juga. Nah, jadi di sini kalian harus aktifkan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus masuk ke pusat kontrol atau panel cepat, cari yang namanya folder aman. Nah, yang ini kalian klik dan tahan. Di sini biasanya kalian akan diarahkan untuk membuat kunci keamanannya ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih tipe kuncinya, ada berbagai pilihan di sini. Teman-teman silahkan aktifkan aja. Kemudian kalau udah, teman-teman bisa aktifkan folder amannya di sini. Lalu kalian silahkan buka, dia akan muncul di sini kalau sudah diaktifkan. Kalau dinonaktifkan di panel cepat atau pusat kontrol ini, maka dia akan tersembunyi dan tidak terlihat di layar aplikasinya ya. Nah, kemudian kalian juga bisa menyembunyikannya dari pusat kontrol atau panel cepat, dikurangi aja. Nah, seperti ini, maka dia akan tersimpan atau tersembunyi. Jadi lebih privasi ya, teman-teman ya. Nah, di sini sudah tidak ada. Nah, kalau kalian baru pertama kali mencari di sini nggak ada, bisa cek di bagian icon pensil, pilih edit. Lalu kalian silakan tambahkan, lalu klik selesai ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian ingin menyembunyikan misalnya foto atau video, kalian masuk ke galeri, kemudian pilih. Nah, kalian tinggal pilih foto ataupun video, kemudian klik titik 3, pilih pindahkan, titik 3, lalu pilih pindahkan ke folder aman ya. Nah, di sini nggak muncul, saya coba yang lain. Karena tadi di sini nggak diaktifkan ya teman-teman ya, jadi dia nggak muncul pilihan folder amannya. Jadi harus diaktifkan terlebih dahulu. Kita pilih gambarnya, klik lainnya, kemudian pilih pindahkan ke folder aman. Nah, lalu masukkan kunci yang kalian buat, maka dia akan berpindah ke sana. Dan kita coba cek. Lalu di sini saya masuk ke galeri ya. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Untuk hasil yang saya pindahkan barusan, maka dia akan menghilang dari galeri awalnya, berpindah ke galeri di folder aman. Oke teman-teman, kita masuk ke fitur selanjutnya adalah bisa menghilangkan background foto ataupun objek pada foto ya. Nah, jadi teman-teman misalnya kalian ingin membuat stiker ataupun kalian ingin menghilangkan objek tertentu di foto kalian, itu bisa sekali ya. Kalian masuk ke galeri, kemudian kalian coba cari foto yang kalian ingin untuk menghilangkan backgroundnya. Misalnya saya contohkan foto ini. Jadi kita klik dan tahan pada objek foto yang ingin kalian hilangkan backgroundnya. Nah, misalnya yang ini, lalu kalian klik pada titik 3, lalu simpan sebagai gambar, dan teman-teman bisa lihat nanti gambar atau backgroundnya itu sudah menghilang ya. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian apabila kalian ingin menghilangkan satu objek pada foto, misalnya yang ini. Nah, kalian pilih fotonya, kemudian klik icon pensil. Kemudian kalian klik di bagian yang ini, yaitu lingkaran, ada 4 lingkaran, kalian klik, lalu pilih penghapus objek. Nah, kalau ada bayangan juga bisa dihilangkan ya, hapus bayangan, hapus pantulan. Nah, di sini saya contohkan untuk objek saja, kalian tinggal lingkari aja objek yang ingin kalian hilangkan ya teman-teman ya. Kemudian kalian klik hapus. Nah, maka objeknya akan menghilang ya teman-teman ya. Nah, seperti itu, kalian klik selesai.
Nah, ini dia hasilnya. Yang tadinya ada satu objek di sini, sekarang sudah tidak ada. Kalau udah, kalian klik simpan aja. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah pindai dokumen dan teks. Nah, jadi teman-teman bisa menyalin tulisan yang ada pada foto. Nah, misalnya di sini saya contohkan kita mengambil foto ini, kita ambil gambarnya, kemudian kalian lihat di galeri. Lalu di sini kalian tekan tombol yang di bagian pojok kanan ya. Kanan bawah ada T, itu kalian klik. Nah, kemudian kalian tinggal klik pada tulisan yang ingin kalian salin, lalu pilih salin. Nah, maka dia akan tersalin ke clipboard ya. Nah, misalnya kalian ingin menyalin suatu dokumen, kalian tinggal foto aja, nanti langsung bisa disalin. Nggak perlu repot-repot ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus mengaktifkan fitur ini di bagian kamera, pilih pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan aktifkan yang ini, pindai dokumen dan teks ini kalian aktifkan ya. Nah, jadi kalau sudah diaktifkan, teman-teman silahkan coba aja, pasti bisa disalin teksnya. Oke, terlanjut untuk fitur yang terakhir adalah navigasi gestur. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan navigasi gestur tanpa menggunakan navigasi tombol ini. Jadi tampilannya lebih full ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Lalu kalian gulir, kalian cari yang namanya tampilan. Nah, di sini pilih bilah navigasi, kemudian pilih navigasi gestur usap. Nah, nanti navigasi tombolnya akan menghilang ya. Nah, jadi kalian untuk menggunakannya bisa usap dari kanan. Untuk tombol kembali dari kiri juga bisa ya. Nah, untuk ke home screen kalian bisa usap dari bawah ke atas. Nah, untuk tombol rotation up kalian usap dari bawah ke atas dengan cara ditahan. Nah, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Samsung. Apabila ada tambahan fitur lainnya, silahkan cantumkan di kolom komentar video ini. Sekian saja informasi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.